Nah, itu dia Bu Tris. Bu, Hai, halo selamat. Bu Tita, apa kabar? Baik, Ibu juga. Baik ya. Alhamdulillah baik, Kita udah sehat lama sehat. ketemu, Bu. Oh ini udah lama ya, nggak Hah? pernah ini, nggak pernah mamam sampai Bu, amnesia. ini atur pun sudah gabung, sudah menyediakan waktu karena semuanya juga penasaran ini sebenarnya Aircraft Bandung nanti mau dibawa kemana dengan tatanan yang baru ini. Teman-teman, Ya, ini Ibu Tris dari Disputpar Kota Bandung, Kabid atau Kepala Bidang Ekonomi Kreatif. Jadi beliau yang paling harus pusing kalau suruh ngomong soal ini gimana nih, nggak bisa lagi event, nggak bisa lagi festival, semuanya dipending dan hmm. termasuk untuk kedepannya nih maunya gimana. Tapi Hmm. sebelumnya ini Bu, pasti kaget-kaget kemarin ya ketika sudah ada peraturan PSBB dan sebagainya, tiba-tiba harus Hmm. stop gitu atau harus beralih ke online gitu. Cuma udah Ya, ngantor kalau di aircraft kalau disebut par ya Bu. udah mulai ngantor sejak Senin kemarin ya, kita udah full, nggak ada WFH lagi, udah selesai, WFH-nya udah beres. Iya, ya, nuhun Bu Tita nih langsung aja nih. Langsung dong. Kita cuma penasaran. Siap. Ya, ya memang ini dengan adanya pandemi COVID ini sangat berdampak ya, bukan hanya untuk pelaku aircraft tapi juga untuk pemerintah kota, pokoknya untuk semuanya lah ini mas sedunia kali ya. Nah kemarin juga dari hasil survei kita kan ya terhadap pelaku aircraft ini hampir seluruhnya ya mungkin ini terdampak negatif gitu kan ya. Jadi ya banyak yang curhat juga nih gitu kan ya, jadi orderan banyak di cancel dan sebagainya. Nah ini juga kita sudah mengatur strategi juga gitu kan ya, bagaimana sekarang untuk tahap pemulihan. Nah ini kita sudah mulai sekarang per tanggal 2 ini untuk pemulihan di ekonomi lah ya, untuk meningkatkan lagi sekarang ekonomi. Beberapa ini juga perwal sudah keluar, jadi apa saja sih sebetulnya yang boleh mulai beroperasi. Memang masih terbatas gitu, tapi ya sudah mulai. Nah ini kalau di kami itu baru restoran gitu kan ya, sama hotel kalau di pariwisata. Nah itu juga kita dipantau nih setiap hari, jadi kita tidak WFH tapi sekarang kukurilingan memantau hotel sama restoran. Jadi bagaimana mereka menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi untuk rumah makan boleh sekarang dine in gitu kan ya, dengan reserve dulu. Nah itu hanya 30% dari kapasitas. Nah ini Bu Tita, kita juga kalau misalnya mau ketemuan harus buru-buru nih. Hanya 30% dari kapasitas dan juga setiap customer itu maksimal hanya 1 jam gitu kan ya, selama di restorannya. Nah kalau untuk hotel itu juga diharapkan semua aktivitasnya ada di kamar gitu. Nah restoran yang ada di hotel juga sama perlakuannya. Jadi jam bukanya itu hanya sampai jam 6 kalau yang dine in, kalau yang take away sih masih bisa sampai jam 8 malam. Nah ini juga kita pantau ya, kalau restoran sih rata-rata sudah siap gitu kan ya menerapkan protokol kesehatannya. Ada juga yang memang belum buka, jadi dia belum memenuhi standar, mereka belum buka, jadi kita sarankan kita harus memenuhi dulu protokol kesehatan gitu kan ya, sesuai dengan yang di Perwal, baru nanti dia buka. Seperti itu sih Bu Tita. Kalau ini kalau misalnya untuk mall belum boleh, nah ini nge-mall belum boleh. Nah ini juga Disdagin sudah memantau mall. Ini mall lebih ketat sih ya sebetulnya. Jadi pintu masuk itu harus satu dulu dan itu juga tidak boleh full. Jadi itu juga hanya 30% dari kapasitas untuk mall, dan itu kebanyakan mall belum siap sih secara ininya gitu ya, fisiknya, karena itu harus general cleaning semuanya untuk mall dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan aircraft juga ini, wah lumayan nih banyak yang ke drop gitu kan ya. Nah, tapi kita bagaimana juga sekarang membuat
supaya nggak stuck gitu kan ya, dengan adanya pandemi ini terus kita nggak berlaku apa-apa. Nah, beberapa kegiatan sih ini masih Bu Tita, cuman nanti kita konsepkannya sekarang mungkin online ya, virtual dan sebagainya. Gitu sih Bu Tita. Bu Tus itu banyak yang menyapa itu, ada Kang Vicky, Bu Cece Oh katanya. iya, ya Kang Vicky, Kang Vicky udah lama nggak ketemu nih. Nanti, nah sekarang apa kegiatan ya? Kegiatan kita mulai di bulan Juli ini, yaitu. Kenapa Bu? Kegiatan apa Juli yang dimulai? Yang di bulan Juli ini fasilitasi HKI kita akan mulai nih bulan Juli. Kita kan tapi memang apa ya, sekarang kegiatan ada tapi volumenya yang dikurangin karena memang kita kemarin hampir 60% itu anggarannya untuk ini apa namanya penanganan pandemi COVID-19 ini. Jadi ini HKI masih co-working juga sekarang, konsepnya baru nih, tidak ketemu langsung dengan masyarakat tapi kita melalui online gitu kan. Kemarin juga pelatihan secara online, ini juga mangga nih yang membutuhkan pelatihan di kecamatan bisa gabung. Nanti kita mulai insya Allah bulan Juli ini mulai lagi dengan materi-materi yang sedang kami susun gitu ya di 11 kecamatan yang untuk co-working. Terus juga yang rempuk jukung yang ini kreativitas tradisi masih. Nah ini juga biasanya kita kan kumpul-kumpul. Tadinya bulan Juni ini kita mau bikin festival kuliner yang besar nih, festival kuliner tradisional. Ada lomba juga, lomba kuliner gitu kan ya. Tapi ini tidak memungkinkan kita secara fisik ketemu. Kita mungkin harus mengkonsepkan gimana nih supaya lomba dan festival kuliner tradisional ini masih tetap berjalan, tapi dengan new normal mungkin ya. Jadi dengan konsep yang baru ini akan seperti apa gitu kan ya. Jadi nanti mungkin ada musiknya gitu, konser musiknya juga secara virtual, tapi kita tetap apa ya standarnya itu baiklah gitu kan ya, dari secara sound sistemnya, talentnya dan sebagainya. Mungkin nanti ada konser tapi nggak ada penonton, tapi kita siarkan secara live seperti itu. Dan juga ini yang di sektor kuliner. Nah ini nih kita lagi merumuskan gimana nih lomba kuliner tapi nggak ketemu gitu kan ya. Tapi ini memang tetap harus berjalan gitu, tapi mungkin tidak bulan Juni, kita mundur ke Juli atau Agustus karena memang kegiatan skala kota yang HJKB ini masih ada HJKB, tapi ini juga konsepnya mungkin nanti akan berbeda gitu. HJKB tidak seperti biasanya hura-hura rame-rame ketemuan gitu kan. Nah ini kita mungkin rangkaiannya nanti di HJKB di bulan September kita. Itu pembatasan nah kendaraan. Terus itu singkatan kenapa apa? Bu? Itu singkatan apa? Hari Jadi Kota Bandung. Oh, Hari Jadi Kota Bandung, kirain pembatasan kendaraan. bukan Hari Jadi Kota Bandung. Nah itu. Terus juga ini ya buat teman-teman ini komunitas juga Perda Ekraf ini baru kemarin diputuskan maju nih Bu Tita dan teman-teman. Jadi kita sepertinya harus membahas secara nantilah mungkin via Zoom meeting atau bagaimana, dan dengan tim NA-nya nih Kang Vicky, nanti kita ketemu ya Kang Vicky. Jadi tadinya kita ada pembahasan mulai bulan September, tapi sekarang dimajukan jadi bulan ini, mulai minggu depan. Iya, mulai minggu depan. Bulan Juni diketok gitu Bu, harus disahkan gitu? Enggak. Jadi kita mulai pembahasan di bulan Juni, pertengahan Juni ini kita mulai masuk ke Dewan pembahasan. Ya kalau secara jadwal sih itu sampai Agustus ya harus sudah selesai. Ya mudah-mudahan lancar. Ini juga mohon dukungannya nih dari semua teman-teman di Ekraf supaya lancar gitu.
pemberitahuan sedikit Bu ke teman-teman Perda Ekraf ini kan kita sudah rencanakannya, kita sudah mulai uji naskah akademiknya sudah mulai dari tahun 2018 Bu ya. Jadi iya betul. kita jadi sudah berproses sesuai prosedur. Terus apa efeknya gitu? Kenapa kita harus punya Perda Ekraf? Karena sebenarnya kalau Perda Ekraf Jabarnya kan sudah ada provinsi. Lalu keluarlah yang undang-undang Ekraf yang negara yang bisa menjadi. Nah, lalu ada Ekrafnya sudah keluar duluan. Kenapa masih perlu yang kota? Karena sebenarnya meskipun di skala provinsi sudah ada undang-undangnya, tapi kita di kota kan beda-beda nih. Bandung pasti beda sama kota-kota di lain. Jadi kita berusaha menggolkan si Perda ini supaya Pemkotnya sesuai gitu, memfasilitasi kebutuhannya Ekraf di Bandung. Jadi ada beberapa butir yang kita di situ Bu ya. Jadi semacam ada simpul-simpul kreatif, ada fasilitasi untuk komunitas kreatif ya, dan sebagainya. Jadi siapapun yang nanti menjadi manajer kota, jadi mengelola kota, mau nggak mau pasti harus merujuk ke situ untuk bidang ekonomi kreatif. Jadi kita nggak lagi cari-cari definisi dan seterusnya karena sudah ditetapkan di situ. Jadi teman-teman coba didoakan agar lancar dan agar nanti perdanya bisa beneran berdampak buat semua teman-teman pelaku di sektor-sektor kreatif. Bu, kan si Pemkot Bandung tuh kemarin punya ini Bu, apa kreatif distrik itu gimana kemarin pas sedang dampak seru-serunya itu? Oh, yang CWS itu Bu? Ya kita kan punya daerah pilot nih Cigadung. Oh iya. Jadi nah itu kreatif distrik. Nah itu juga Bandung Creative Belt ya, itu kan ada 15 konsep. Nah Bandung Creative Belt itu kan ada 15 konsep sih sebetulnya, cuman ini yang sudah di launching baru Cigadung Asia Afrika ya, dengan Belt Asia Afrika. Nah ini harusnya sih tahun ini kita nambah gitu, tapi karena ya tadi secara sisi anggaran dan waktu juga ini kita belum memungkinkan, tapi yang mudah-mudahan nanti tahun depan kita sudah bisa mulai lagi. Bahkan katanya sih mau dibantu juga sama kementerian ya, mudah-mudahan ya sama kementerian Kemenparekraf juga dibantu, karena ini juga masuk nanti salah satunya masuk di dalam Perda ya. Nah ini Bu Tita mungkin dan teman-teman ini juga kita sedang ada pembahasan di perubahan Perda RT/RW ya, tata ruang tata wilayah. Nah ini Ekraf masuk juga di sana gitu kan, terutama yang untuk infrastruktur. Nah ini juga payung besarnya itu nanti untuk wilayah gitu kan ya, untuk industri kreatif. Nah, itu ada di Perda RT/RW, tapi lebih detailnya nanti kita ada di Perda Ekraf sendiri itu. Nah, ini juga Cigadung tentunya sangat berdampak juga gitu kan. Jadi yang tadinya kita sudah mulai wisatawan gitu kan ya, hadir ke sana gitu untuk melihat proses di sana ya, terus juga untuk belanja dan sebagainya, tapi ya itu tadi akhirnya ya banyak belum wisatawan karena nggak ada gitu kan ya, jadi ya belum mulai lagi. Nah mudah-mudahan juga ini ke depan kita bisa bertambah lagi gitu kan ya beltnya, dan juga ini kemarin juga kita rapat koordinasi dengan Asita dengan PHRI. Mudah-mudahan ya juga ada yang bergabung, jadi nanti kita bikinkan lagi paket-paket wisata di Bandung Creative Belt ini gitu kan ya. Jadi sejalan juga ini kita bulan Juli, tanggal 1 Juli sampai 30 Agustus ada BGS Bandung Retail. Nah ini juga mudah-mudahan kalau mallnya sudah buka gitu kan ya, kita rencana sih Juli sampai Agustus ini Bandung Retail, dan juga nanti kita menjual paket-paket wisata. Kalau misalnya Bandung sudah bisa dibuka untuk wisatawan luar, atau misalnya wisatawan Jabar dulu lah, mungkin konsep dari provinsi ya sudah wisatawannya Jabar aja dulu katanya gitu. Jadi kita bikinkan paket-paket wisata yang memang nanti kita promosikan juga Bandung Creative seperti itu Bu Tita. Jadi nanti juga nih Bandung Creative lewat online juga nggak Bu? Iya, betul. Jadi ini juga konsep baru. Biasanya kan Bandung Retail kita tekankan di offline, di mall-mall gitu kan ya.
tapi kemarin rapat koordinasi kita kayaknya harus berubah gitu kan ya ini jadi kita lewat online. Jadi nanti ada marketplace-nya gitu kan ya. Jadi yang untuk menjual yang secara online. Tapi offline-nya juga kita harapkan sih ada. Nah, ini juga kita menghimbau juga ke hotel dan restoran bagaimana ini untuk produk-produk aircraft gitu kan ya bisa juga ada di sana gitu kan ya karena wisatawan kan banyak yang berkunjung sana jadi ada pojok craft gitu kan ya ada pojok aircraft yang bisa memang menampilkan produk-produk di hotel dan restoran. Nah ini mudah-mudahan sih kita bisa kebut. Untuk yang ini Bu menariknya adalah mungkin buat teman-teman brand Bandung kan banyak banget Bu jadi di Great Sale ini justru kayaknya jadi peluang bagi teman-teman produk yang produk lokal, brand lokal untuk ikutan dipromosikan, Bu. Jadi bukan cuma restoran dan hotelnya tidak hanya punya pojokan brand, tapi justru semua elemennya pakai brand lokal aja gitu. Jadi betul. Teman-teman pakai lukisannya teman-teman dan seterusnya. Jadi kayaknya memang kan sekarang kita diarahkan akhirnya ke sumber daya yang dari lokal Ibu ya, yang sedapat mungkin betul. kebutuhannya oleh kita sendiri. Ini udah dari dulu ada teman-teman dari Sukabumi, ada dari Bogor, ada dari tadi saya lihat scroll gitu, jadi lumayan Bu. Siap. Ya, nah betul Bu Tita. Jadi kita juga dengan GM Hotel ya kemarin juga dengan Asita bagaimana mereka juga harus membantu itu untuk pemulihan ekonomi ini terhadap brand lokal tadi gitu kan ya. Kita juga nanti kita akan sambungkan. Ada beberapa hotel sih ini sudah rada-rada nyambung gitu ya. Jadi untuk penyediaan snacknya misalnya secara kecil ya gitu. Jadi mereka kan selalu bikin snack, terus juga welcome drink itu. Ya udah sekarang pakai produk lokal gitu karena kita juga banyak kan makanan pengusaha makanan di kita gitu. Terus juga untuk produk misalnya untuk sandal yang di kamarnya juga itu kan bisa nih dari kita gitu. Terus tadi betul lukisan atau apapun gitu kan ya bahkan interior di hotel juga kan ya kita tawarkan bagaimana sih nanti kita kerjasama gitu kan kolaborasi antara bisnisnya dengan kita gitu nanti kesananya sih B2B mungkin ya tapi kita sambungkan gitu dengan hotel dan restoran beberapa juga kita sudah pendekatan mereka mengundang gitu kan ya bagaimana ini untuk dekorasi restoran ada pernah waktu saya itu diundang sama manajernya, Bu tampilan ini gimana di hotel di restoran misalnya ya kita arahkan misalnya untuk seni tradisional gitu kan ya ada live musiknya di sana dan juga tadi kita menggunakan produk yang lokal Bandung gitu kan ya baik itu untuk pajangannya atau misalnya untuk piringnya atau apanya misalnya dari keramiknya atau apa gitu jadi beberapa sudah ada yang nyambung sih mudah-mudahan selesai ini pengusaha juga kan sekarang mah hotel juga banyak yang tutup jadi kayaknya masih belum ini gitu ya tapi sebelum COVID ini kita pernah penjajakan gitu nah makanan tradisional juga nanti di hotel di restoran ya kita harapkan bisa disajikan di sana gitu Bu Tita. Nah ini ada, untuk teman-teman Kota Solok Bu ada Sumber hadir Kota Solok ada Ipin Utara Kang Ipin, aduh. Kang Ipin siap-siap. Itu Kang Haji juga Bu. Haji. Kang Haji. Kang Haji BDB nih. Nah ini desainer pada hadir Bu. Sekarang tantangannya kita sebenarnya tadi elemen-elemen tadi buat hotel, buat restoran, mungkin buat yang lain juga ya ruang-ruang publik kayak pasar dan sebagainya. Itu kan perlu sentuhan desain yang aman ya Bu ya. Jadi kalaupun dia ada elemen baru, pasti dia elemen yang minimal kalau nggak supporting ya menuruti protokol kesehatan yang baru. Jadi tadi saya juga sempat lihat ada Radit Kecap dari Lab Desain Etnografi ITB. Jadi itu sebenarnya sedang kita upayakan Bu supaya kotanya berjalan, tetap aktivitasnya kembali, ekonominya berputar. Tapi sambil ada sentuhan-sentuhan yang memang butuh pemikiran lebih lanjut. Apa sih Pin? Mas Rahayu masuk Jabodetabek ya. Margahayu masuk. Iya betul Bu. Jadi ini juga dengan istilahnya AKB apa ya?
Itu kebiasaan. Itu adaptasi kebiasaan baru. Nah ini juga kita untuk di sektor industri gitu kan, industri kreatif juga tentunya. Nah ini juga teman-teman desain apa ya, wah ini perannya banyak banget nih nanti ya kan kita kolaborasi. Nah untuk ini mumpung ada juga ini teman-teman, punten Road to BDB 2021 ini di drop nih. maaf punten. Iya, jadi insya Allah nanti 2021 kita ada gitu kan ya, karena Lebaran lagi mungkin ya 2021 bahkan skalanya mau internasional kan rencananya, amin ya mudah-mudahan. Nah 2021 sih kita anggarkan, tapi untuk tahun ini mah mohon maaf itu di drop. Juga ini modul kreatif siswa Bu Tita. Ini juga kita drop karena ya ada beberapa lah yang memang kita drop. Bandung Broadway juga di fashion ini juga kita drop, terus musik konik juga sama kita drop juga. Tapi untuk kenapa Bu? Semuanya harus ngalah dulu karena kondisi harus ngalah dulu semuanya. Ya betul. Jadi ini kita mengalah dulu yang tadi kan anggaran ya kita untuk penanganan COVID dan pengamanan jaring sosial ya. Karena tadi dari hasil survei ini hampir 100% ini memang terdampak negatif. Jadi kita alihkan dulu anggarannya ke sana. Ya mudah-mudahan juga ini tahun depan udah bisa normal lagi gitu, pulih lagi perekonomian ya. Mudah-mudahan kita bisa jalan lagi gitu. Betul Bu, anak-anaknya muncul tuh Bu, ada Radit, ada Panda, ada Aji, siap katanya. Ada Bu Elina. Ya. Nah terus ya Bu Elina. Ya, tahun 2021 ini juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu update-nya. 2021 itu adalah UN Year, jadi tahun resmi dari PBB tentang Inclusive Creative Economy for Sustainable Development. Jadi 2021 karena ini tahun resmi ekonomi kreatif, sedunia ini harusnya merayakan ekonomi kreatif, tapi terutama Indonesia. Kenapa? Karena yang memasukkan usulan itu adalah Indonesia dan sudah disetujui tahun lalu, November tahun lalu 2019. Jadi nanti kemungkinan sih kementerian juga akan membuat acara besar gitu ya. Jadi nanti justru momentumnya ini pas Bu kalau 2021. Jadi teman-teman itu juga bisa ikutan siap-siap menyambut itu gitu. Karena kita pasti dilihat banget gitu. Terus Bu tadi kan disebut nih modul Ekraf. Nah, teman-teman yang mungkin belum tahu juga, jadi Kota Bandung ini termasuk salah satu percontohan pertama Bu ya untuk memasukkan design thinking ke dalam tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA. Dan kemarin kita sudah sempat trial piloting, tapi terus PSBB, terus nggak bisa lagi dilakukan. Jadi sebenarnya kemarin kita sentuhkan dulu kan gurunya Bu ya, karena ini kan ya gampang-gampang susah gitu, jadi harus ada ngertinya dulu, baru si anak-anaknya bisa diajak juga. Kalau anak-anak sih kayaknya gampang karena mereka secara natural penasaran, terus pengen ya rasa ingin tahunya besar dan nggak takut salah gitu. Jadi untuk design thinking mereka sih gampang, tapi guru-gurunya ini yang justru jadi tantangan. Nah kemarin pas sudah dimulai terpaksa harus stop dulu Bu ya. Jadi kita harus pikirkan cara supaya gimana caranya tenaga pendidik apapun levelnya itu bisa ngerti tentang metodologi ini gitu. Jadi nanti kita terusin Bu modul-modulnya, tapi tinggal mencobakannya. Karena kan sekolah masih ditutup sampai Januari. Iya betul. Sekolah kayaknya masih lama ya, mungkin ya sampai Desember atau Januari. Nah ini juga sayang sih sebenarnya gitu, kita tadinya mau update kan ya untuk modul kreatif siswanya, karena ini juga ada report Bu Tita ya kemarin dari distrik-nya, wah ini ya bagus juga lah, bermanfaat gitu kan ya buat guru-guru, karena mungkin ini yang tadi dengan design thinking, dengan ini akan merubah sedikit-sedikit gitu kan ya, bagaimana cara berpikir secara sistematis, secara kreatif gitulah gurunya. Nah ini tapi ya tadi ya tahun ini kita belum bisa melaksanakan, tapi alhamdulillah kemarin sudah kita uji cobakan di beberapa sekolah SMP ya, SD SMP. Ini berjalan lancar, ya mudah-mudahan tahun depan sekalian kita bikin modul kreatif siswa yang baru. Kita juga akan latihan lagi ke gurunya, karena memang
ini untuk selanjutnya ini Disdik yang akan meneruskan gitu kan ya. Jadi bagaimana nanti modul tersebut kita berikan ke Disdik, guru-gurunya kan juga sudah dilatih, silahkan tinggal menggunakan modul tersebut. Kita paling monitoring aja lah, kita survei dan juga nanti membuka apa ya namanya, kalau misalnya ada guru-gurunya mau diskusi atau mau apa bikin pelatihan lagi. Nah itu ya mudah-mudahan tahun depan. Kalau design action masih ada Bu Tita. Nah kita tinggal asik, caranya beda ya. Iya, nah tinggal caranya ini design action kita masih ada. Tapi apakah nanti di bulan biasanya Oktober November ya kita apakah sudah bisa ketemu langsung gitu kan ya, kumpul, atau memang kita bikin konsep baru Bu Tita mungkin nanti ya kita konsepkan biar lebih se-Indonesia nanti yang ikutnya. Yang desain thinking untuk sekolah Bu, sebenarnya ini kan kesempatan kita untuk kita nanya-nanya nih ke sebagai sesama kota desain. Helsinki dan Singapura kan sudah menerapkan design thinking di sekolah-sekolahnya. Kita nanti bisa aja bikin semacam pertemuan virtual dengan mereka, nanya gimana mereka tanya selama online. Jadi teman-teman si Butris ini bareng saya, kami berdua focal point-nya Bandung sebagai kota desain UNESCO. Jadi kalau Butris dari pihak pemerintahnya, kalau saya dari pihak komunitas gitu ya. Jadi Butris juga kenal orang-orang dari focal point dari kota-kota desain lain. Jadi ini justru nanti Bu mungkin sama Disdik sekalian Bu ya kita bikin FGD kecil-kecilan lah tentang ini, karena apa? Kemarin baru ada tawaran dari Singapura Bu. Saya kira tadinya buat komunitas boleh, ternyata hanya buat sekolah formal swasta maupun publik. Jadi mereka tuh punya call for story. Jadi siapapun perwakilan sekolah, kalau ceritanya ini diterima sama mereka, berhasil diseleksi, nah dapat tiket untuk ini mereka bikin acara creative education summit kalau nggak salah di Singapura. Jadi nanti saya operkan ke Ibu ya infonya. Nanti Ibu bisa kasih ke Disdik ya supaya sekolah-sekolah di Bandung bisa ikutan juga gitu. Jadi ini kesempatan untuk melihat pendidik yang lain juga di luar. Terus Bu yang design action, design action ini tantangannya adalah saya nggak tahu deh, mungkin nanti kan kita harus ngomongin lagi Bu ya. Cuman sebenarnya memang jelas sekarang biasanya kan kita punya tema design action itu sesuai dengan tantangan yang dihadapi sekarang. Nah sekarang tantangannya sudah jelas, yaitu tadi adaptasi kebiasaan baru. Tinggal sekarang menerapkannya antara kebijakan Pemkot, terus dengan fasilitasi dan regulasi yang ada. Plus kreatif kita yang banyak banget nih, desainer bisa apa aja untuk itu. Jadi nanti temanya pasti ke sana, judulnya nanti sesi nanti kita bikin, biasalah ya kalau urusannya ini pasti harus ada proposal dulu gitu kan ya. Iya betul. Jadi nanti kejutan lah. Tapi sebenarnya kita bahas lagi Bu yang tentang program kedepannya nih jadinya Bu, kan sebenarnya kalau budget yang tahun ini memang sudah dialihkan untuk penanganan COVID, yang tahun depan kan sudah akan diadakan lagi. Nah sekarang mungkin coba Bu kasih bocoran ke depan-depannya program yang bakal lancar itu sepertinya apa kalau dengan Pemkot? Oh dengan Pemkot. Nah kita kan program lanjutan ini masih ada Bu Tita. Cuman kita sekarang ditambah karena kita kan punya targetan nih aktivasi subsektor dari 16 itu kan ya. Jadi nanti kita mungkin akan bertambah di seni pertunjukan. Nah karena ini kita di kreativitas tradisi ini fokus tahun depan adalah di tradisi lisan. Dan ini juga ada dongeng Sunda. Nah, iya betul. Nah ini juga mungkin ini ada teman-teman dari komunitas ya. Gimana kita konsepkan? Jadi karena kita sudah punya Perda Objek Kemajuan Kebudayaan, jadi kita harus kita ngambil di hilirnya, di hulunya adalah di bagiannya di bidang pengkajian kebudayaan. Nah fokus sekarang adalah tradisi lisan dan cerita rakyat. Nah bagaimana ini juga kita konsepkan apakah cerita rakyat? Kalau kemarin sih rancangannya
gimana kalau bikin film dokumenter atau film nanti layar lebar yang mudah-mudahan nih ada sponsor juga gitu kan ya. Tapi mengangkat budaya lokal gitu kan ya. Atau misalnya dari tradisi lisan ini atau cerita rakyat lewat ini lewat komik misalnya nih Bu Tita dengan komunitasnya atau lewat animasi, lewat game. Nah, itu sekalian kita mengaktifasi subsektor yang lainnya. Karena kalau ingin menyentuh ke kalangan milenial, berarti kan kita harus yang kekinian juga lah gitu kan ya. Kalau misalnya dulu mah katanya yang dulu cerita yang didongeng radio lah gitu kan ya, cerita raya. Nah sekarang kan juga kita harus bikin konsep yang baru gitu kan ya, supaya nanti yang menikmati selain itu edukasi juga untuk masyarakat, juga kita menyentuh ke kalangan milenial gitu. Nanti kita bikinkan lah gitu kan ya. Jadi permainan tradisional masuk juga. Ini kita jadi tradisi lisan, cerita raya sama permainan tradisional. Nah, bagaimana kita juga nanti ya tadi lewat saya sih baru kepikirannya nanti bisa lewat komik, lewat film, film pendek atau apapun, juga game dan animasi gitu. Jadi nanti game-gamenya itu tokoh-tokohnya mungkin tokoh ini ya yang ada di Jawa Barat, di Sunda gitu. Ini juga untuk anak-anak mungkin nanti bisa kolaborasi kan kita Bu Tita dengan modul kreatif siswanya ya. Kan kita tahun depan mau bikin, nah kita temanya seperti itu biar nyambung gitu. Ya Bu, seru ini banget. Juga. Teman-teman juga kayaknya excited nih di komen-komennya. Iya. Tapi kepikiran saya emang benar begitu kita dikasih semacam payung besar tentang sektornya, ini dalam hal ini literatur kan ya, kan bisa dalam segala bentuk dari lagu, game, komik dan bahkan dan sebagainya. Jadi nanti yang digali adalah memang local contents-nya. Jadi betul. Udah dijadiin lah Bu 2021. Jadi kita main narasi semua, main narasi lokal, terus kita angkat lagi nilai-nilai yang sebenarnya harusnya dipatuhi dari kapan, cuma caranya tidak boring gitu. Dan tadi sasarannya mungkin bukan milenial aja, karena milenial sekarang post milenial juga udah pada mikir sendiri sekarang. Jadi sasarannya adalah segala yang menarik di situ. Jadi benar nih Bu, 2021 kita mainkan literasi. Ayo. Jadi ya literasi betul. Nah ini juga karena kita ya tadi ya ada targetan setiap tahun ini kan kita bertambah. Jadi bagaimana kita adalah dimanfaatkan dari pemajuan kebudayaan ini gitu. Jadi kita kemarin udah sepakat juga antara bidang, ekraf di hilirnya gitu kan ya. Wah ini juga peluang sih buat kita, yuk kita konsepkan gitu ya dengan teman-teman. Bagaimana membuat itu semua dikemas secara kreatif gitu kan ya, supaya ini ya bisa ini. Jadi ya maksudnya gini, kita kan harus pelestarian budaya juga gitu kan ya. Nah tapi kita caranya ini yang lebih kreatif lah, seperti itu Bu Tita. Ya mudah-mudahan yuk hayu kita konsepkan. Ya ini ada yang komen Bu, Bang Rizal tentang kehidupan sosial di maaf saya nggak kebaca jauh, di tingkat RT RW kerakyatan aslinya mau diangkat. Ini kan seperti urban games yang selama ini kita lakukan juga Bu ya. Jadi yang Linggawastu dulu kan game sasapnya juga ada legendanya Prabu Linggawastunya gitu. Jadi dulu juga Kota pernah bikin yang game buat anak-anak namanya Harita. Jadi mereka menggali cerita sejarah lisan dari pelaku sejarah, terus dibikin game, dibikin permainan dan seterusnya. Jadi Bandung ini nggak kekurangan sumber, nggak kekurangan akal juga buat medianya. Jadi tinggal digali. Ini Bu ada yang nanya untuk memajukan kebudayaan di unit daerah yang digerakkan oleh Karang Taruna setempat, gimana Bu? Iya dong, pastinya ini Karang Taruna ini juga kita libatkan ya. Jadi kita kan punya juga sekarang yang lebih ke masyarakat gitu kan ya, bersentuhan dengan masyarakat itu lewat program co-working space-nya itu. Nah ini kita juga akan melibatkan pastinya Karang Taruna gitu kan ya, terus ada pempeparnya di sana, ada pemudanya, ada ibu-ibu dan sebagainya. Kita kemarin baru mengkonsepkan, termasuk ini untuk memajukan kebudayaan juga ini nanti tematik, jadi
setiap kecamatan itu akan tematik. Nah, kita mungkin nanti yang ke daerah Ujung Berung ke sana itu lebih banyak di kebudayaan ya. Jadi nanti kita dengan Karang Tarunanya dan semua unsur masyarakat. Ini juga sebetulnya bulan Juli ini kita bisa mulai lagi gitu kan ya untuk kecamatan, tapi kita hanya baru di 11, fokus di 11 kecamatan. Nanti kecamatannya mungkin ya kecamatannya yang kemarin itu ada di Ranjung Sari, Bojong Loakaler, Cibenying, Kaler, Cibenying Kidul, Arca Manik, Ujung Berung, Sumur Bandung, Coblong, Cidadap, Tununggal. Nah ini ayo kita sama-sama juga bagaimana kita mulai juga meningkatkan kapasitas SDM di kecamatan gitu kan ya. Ya terutama ya bantuan itu sekarang. Yang bikin modul. Oh ini Teh Ira nanti ya tahun depan Teh Ira. Kita bikin urban games yang intinya kita lakukan. Jadi ini Bu, ini sebenarnya mengingatkan saya kan selama ini kan kuliah sendal saya. Jadi seni desain. Oh iya betul. Kan memang selalu menggandeng masyarakat, kelompok masyarakat lokal. Jadi ada yang ke PKK, ada yang ke PAUD, ada yang ke Karang Taruna, banyak terutama masa Kang Vicky masih ketuanya dulu ya. Nah sekarang kita kan sebenarnya mulai lagi, cuman kemarin sempat terputus karena harus di rumah aja. Jadi kalau soal kerjasama dan sebagainya, kan semuanya tadi Ibu juga sebut harus terukur. Ada nggak Bu rencana di Budpar untuk riset-riset khusus yang aircraft? Mungkin bagiannya bukan riset Bu ya sekarang, harus ke Bapelitbang atau gimana? Bisa dengan Budpar juga? Ya, kalau riset yang secara teknis itu masih bisa di kita Bu Tita. Kalau secara umum memang di Bapelitbang. Jadi kita riset yang makronya itu kita usulkan Bapelitbang yang membuat, tapi usulan dari OPD. Tapi kalau yang misalnya sangat teknis itu masih bisa di kami gitu kan ya di Budpar gitu untuk riset. Cuman ya tadi nanti kita lihat alokasi anggarannya ya, mudah-mudahan ini masih bergerak gitu kan ya. Kalau ekonominya sudah berjalan normal sih insya Allah ya pendapatan kita udah ada lagi gitu kan ya Pemkot ya, mudah-mudahan sih tidak terlalu terganggu gitu kan ya untuk penganggaran tahun depan. Tapi kan kita mah Bu Tita katanya hidup adalah udunan, kita cari aja. Kita kolaborasi aja. Ya tadi kalau risetnya di Pemkot terbatas kan kita kan selalu bisa kerjasama dengan kampus Bu. Jadi kalau yang konteksnya kreatif, kepikirannya mah karena di ITB kan ada pusat penelitian produk budaya dan lingkungan. Jadi itu yang justru tempatnya riset untuk produk-produk aircraft, termasuk event dan sebagainya. Ada lab juga tadi ada Kecap sama Panda ya, lab desain etnografi. Nah ini sebenarnya kalau kita bisa koneksikan ke Pemkot, itu kan kita punya sumber daya risetnya, Pemkot punya sumber daya jejaringnya gitu juga ke dalam kota itu tiap kecamatan. Jadi nanti pertanyaan berikutnya adalah ini konten risetnya sudah harus masuk kapan Bu judul-judulnya, atau nanti ada jadwal lagi untuk itu? Ada, jadi kalau untuk 2021 sih sekarang kemarin kita udah mulai input ya, tapi belum, karena sekarang sistemnya terpusat Bu Tita sekarang, jadi pakai sistem informasi di pusat, jadi kita pasti ada waktu lagi untuk mendetailkan gitu kan ya. Jadi nanti riset ini bagus banget gitu kan ya. Jadi beberapa perguruan tinggi juga memang kita kolaborasi di riset. Jadi mereka yang melakukan risetnya, tapi kontennya apa sih yang diperlukan Pemda gitu kan lah istilahnya gitu kan ya. Ini kami mau akan riset tentang aircraft, tapi apa sih yang fokus yang untuk misalnya untuk di riset. Nah ini kalau dengan ITB ya hayu Bu Tita nanti kita ngobrol lagi. Ini bulan Juli ini memang konsep untuk 2021 harus sudah masuk gitu, karena ini tadi kita input awal sudah, tapi ini biasanya bertahap. Nanti untuk lebih detailnya kita mengisi program kegiatan, karena sekarang sepertinya program kegiatan ini udah se-Indonesia sama sekarang. Jadi, tapi nanti di sub-sub kegiatan, nah ini yang kita bisa susun gitu, Bu Tita. Baik itu di risetnya, di eventnya gitu kan ya, ataukah di kegiatan-kegiatan lainnya. Ini juga ya memang harus ngebut ini teh. Jadi
kalau di kami kan jadwal anggaran perubahan ini harus udah mulai juga gitu kan disusun. Untuk 2021 harus juga udah mulai. Jadi ini memang kejar-kejaran gitu kan ya. Ya itulah nanti kita susun bareng-bareng. Makin aman, jadi bisa makin mobilitas tinggi dan seterusnya. Ya, Mang Ijal siap, si Cendol siap tuh Bu, siap mendukung. Ya siap, ayolah kita rame-rame kita kejar. Nah ini Dan juga dulu tahun 2021 ini ya yang untuk kegiatan di kecamatan, kegiatan ekraf di kecamatan ini alhamdulillah kemarin kalau secara perangkaan ini cukup besar gitu kan ya dari Musrenbang. Jadi kita masuk dari Musrenbang dari usulan masyarakat dan juga dari reses dewan. Ini insya Allah sih tahun depan ini di semua kecamatan kita bisa bergerak gitu kan ya untuk di program coworking. Nah ini nanti itu juga akan tematik. Jadi memang fokusnya di 16 subsektor karena ini untuk pengembangan ekraf di kecamatan. Jadi nah ini juga siap-siap panginten ya yang ada di kecamatan dan komunitas juga ya pelaku ekraf semuanya pasti ada di kecamatan-kecamatan gitu kan ya 30 kecamatan. Nah ini kita bisa sangat berkolaborasi untuk pengembangan ekrafnya di wilayah. Karena itu ada leading sektornya di Disbudbar di bidang ekraf gitu. Jadi nanti ini harus sangat terkonsep bagaimana ini tematik di kecamatan untuk ekrafnya bisa berjalan. Bu dulu kan pernah ada risetnya yang apa dari dulu sih zaman belum ada ekraf, dulu masih di Bagek Bu ya, yang pemetaan potensi ekraf di setiap kecamatan, 30 kecamatan. Oh iya. Tapi dulu itu tentu saja datanya kan harus diperbarui. Sehingga kalaupun mau ada tematik per kecamatan itu ya setidaknya minimal harus sesuai gitu Bu ya. Dan sebenarnya selain mendeteksi ulang atau selain memetakan ulang update tim itu, kita penting juga Bu untuk ngerti dalam sebuah ekosistem ekonomi kreatif si posisi kecamatan ini di mana gitu. Apakah di sana banyak pelaku yang penjual, apakah banyak pelaku yang produsen atau membuat, dan jenisnya apa dari 16 atau 17 subsektor itu dan seterusnya. Jadi ini yang kebayang sih harus dilakukan terlebih dulu supaya nanti kalaupun ada kebijakan atau fasilitasi harus sesuai dengan itu Bu. Jadi ya itu banyak sih teman-teman pasti siap. Nah nanti tinggal kebayangnya mungkin BDB juga bisa ambil peran. Kita tampilkan bahwa karakter ekrafnya Bandung ya seperti ini. Jadi antara ketemuan antara bottom up dan top down. Jadi dari pemerintah sama masyarakat, tapi sesuai dengan potensi yang ada di resource di lokal gitu Bu. Ini seru jadi karena tantangannya kan nambah. Tantangannya kan sekarang nggak bisa sembarangan lagi ketemu dan seterusnya. Jadi mau nggak mau Bu, ini kan akhirnya kan kita memanfaatkan teknologi digital yang infrastrukturnya mungkin belum rata. Jadi tadi Ibu sempat sebut bahwa ada proyek atau pekerjaan yang lebih sifatnya infrastruktur pasti kan harus ditangani juga oleh dinas-dinas lain kayak pengadaan internet gitu atau listrik atau jangankan fasilitas ini kayak penanganan banjir aja. Kalau banjir boro-boro mikir internet gitu kan, selamat aja dulu. Nah, kayak gitu-gitu Bu. Jadi gimana rencananya Pemkot ini Bu? Nanti. Nah, ya. Betul Bu Tita. Jadi kita ini juga secara infrastruktur karena kita sebenarnya pembahasannya tadinya mau lewat Perda Ekraf gitu kan ya. Tapi nanti kita mungkin minggu depan juga ini harus mulai dipetakan siapa berbuat apa gitu. Jadi ini bukan karena ada bidang ekraf semuanya di bidang ekraf tanggung jawabnya enggak juga gitu kan ya. Nah nanti infrastruktur gitu. Jadi setelah kita petakan, oke ini PU harus berkontribusi juga gitu kan ya, dinas PU, terus juga untuk tadi internet di masyarakat itu Diskominfo. Tapi ya, alhamdulillah ini kita dengan rapat koordinasi dengan OPD ini udah sinergi sih Bu Tita gitu kan ya, sudah nyambung lah istilahnya bahwa ekraf ini bukan tanggung jawab Disbudpar saja, bukan tanggung jawab bidang ekraf aja, tapi ini memang ada irisan atau cross cuttingnya dengan OPD lain gitu. Nah nanti ini juga kita bahas untuk sebetulnya bahas tadi untuk Perda Ekraf. Jadi masing-masing OPD itu harus sudah tahu gitu kan ya, harus sudah mendukung gitu terhadap Ekraf ini baik infrastrukturnya atau peningkatan SDM-nya. Nah ini juga untuk peningkatan SDM
kita ada irisan juga dengan dinas KUKM, dengan dinas Dagin gitu kan ya. Jadi ini lintas sektoral tuh, ini juga tuh lintas sektoral setuju. Ya memang ini harus kompak di OPD-nya. Jadi ya tadi ya kalau misalnya koordinasi kolaborasi itu memang gampang diucapkan, tapi harus bisa gitu kan ya. Ini alhamdulillah dengan program-program yang ada di Disbudpar kita sudah mulai petakan, dan juga ini OPD juga sudah sangat mendukung gitu kan ya. Jadi untuk 2021 apa sih yang dibutuhkan? Jadi nanti mereka anggarkan juga di OPD-nya masing-masing seperti itu. Jadi enggak yang satu jalan kemana, yang satu jalan kemana gitu. Jadi ini sudah mulai kita bicarakan. Mungkin nanti detailnya kita butuh apanya nanti kita bahas dengan OPD. Nanti minggu depan mungkin Bu Tita kita sudah mulai membahas karena nanti kalau udah masuk dewan untuk Perda Ekraf ini tentunya OPD juga harus sudah memahami gitu kan bagaimana untuk berjalannya Ekraf Bandung ini. Bu, Ya mudah-mudahan lah. Iya, kalau begitu kan sebenarnya sebelum itu pun Ekraf itu harus siap dengan roadmap-nya Bu ya, supaya nanti Iya, kan betul. terpetakan dengan baik. Cerita roadmap-nya nanti gimana Bu? Apakah setelah ada perdanya atau sambil jalan atau gimana rencananya? Ini kita sebetulnya roadmap sudah disusun Bu Tita ya. Kita untuk sampai 2023 ini gitu kan ya, kita mengaktifasi subsektor ini seperti apa, jadi kita juga untuk ekosistemnya gitunya secara berjalannya bagaimana, dan juga pelibatan terhadap ABCGM-nya, kolaborasi ABCGM-nya gitu kan ya, jadi di akademisinya, di bisnisnya, di komunitasnya dan sebagainya. Nah ini roadmap sudah kita punya gitu kan, paling nanti kita sinergikan dengan Perda ya, tentunya harus selaras dengan Perda gitu. Nah itu juga proses yang dari mulai kreasi, produksi, distribusi dan sebagainya itu juga sudah kita petakan, dan juga per subsektor ini gitu kan ya, roadmapnya seperti apa juga ini dokumennya sudah ada Bu Tita, paling nanti kita tinggal selaraskan nanti dengan Perda Ekraf ini, karena kemarin juga di bagian hukum sudah mulai ditanya nih gitu kan ya, yang tadi urgensinya kenapa sih Perda Ekraf, terus juga ini nanti mengatur regulasi kan, pasti Perda ini regulasi untuk pengembangan ekraf di ekosistemnya seperti apa. Nah Dewan juga sekarang udah mulai apa sih yang disebut ekosistem ekraf gitu, siapa sih yang terlibat di sana, terus juga nanti roadmap-nya atau tahapannya tuh seperti apa gitu kan ya, nggak hanya sampai 2023 gitu ke pemimpinan sekarang, tapi ini harus berlangsung untuk jangka panjang gitu, seperti RBCP lah kalau di kita. Nah ini juga harus kuat kita maksudnya. Jadi nanti periode kepemimpinan kalau wali kota kan per 5 tahun, tapi kalau kita sudah kuat di roadmap-nya gitu kan ya untuk jangka panjang, itu insya Allah aman lah. Apalagi sudah ada perda gitu kan ya yang mengatur regulasi di sana. Jadi tinggal kita detailkan lah dari misalnya dari roadmap itu nanti ke renjanya per tahun itu apa aja sih yang harus dilakukan. Itu. Renja itu rencana kerja Bu ya, action plan Bu ya. Ya. Bu, ini ya, ada salam. Betul. Itu baca Bu, ada salam dari hamba Allah yang tidak tahu namanya. Tapi ada namanya Kang Gali Sedayu. Semangat buat mengembangkan ekonomi kreatif Kota Bandung katanya. Ayo Kang, ayo. Gali juga yang ngerjain juga tahu. Nah nanti ini Kang Gali juga ini yang harus ngerjain. Ya inilah mungkin ya alhamdulillah kami juga sangat berterima kasih nih kepada teman-teman yang sangat support gitu kan ya terhadap perkembangan Ekraf Bandung gitu, karena kalau kami berjalan sendiri mah nggak akan jalan kali ya gitu tanpa didukung oleh teman-teman semuanya gitu. Jadi ya hatur nuhun lah untuk semua. Iya. Ya, ini tantangan lagi ke depan. Jadi sebelumnya nanti nih kalau misalkan
harapannya sih memang lancar ya Bu semuanya, Bandung dan segalanya. Mm-mm. Justru si roadmap itu mungkin ditawarkan dulu dari sekarang lah. Roadmap itu kan nanti kalau kita terapkan, pasti di setiap sektor, di setiap wilayah itu pasti Betul. kan sendiri. Itu aja Bu di design action kan gitu. Jadi kita sekaligus bikin Boleh. rekomendasi yang mendasar untuk solusi ke depan, tapi dengan protokol baru ini, protokol kesehatan yang baru. Jadi nanti bisa relevan gitu. Jadi Ya. jadi nanti bisa nyambung semuanya. Mm-mm. Itu semoga Komisaris Angkasa Pura II, aduh Kang Vicky masih di sini ya, yang Kang baru. Vicky, Kang Vicky mah pasti mendukung atau nggak lupa Bandung. Ya, nanti ya itu bagus juga sih Bu Tita. Mungkin nanti kita roadmap juga belum sosialisasi ya. Terus juga kita harus bahas juga nanti supaya ini selaras gitu kan ya untuk turunan dari roadmap juga nanti di Perda itu ke renjanya. Nah ini juga kita nanti kita agendakan lah ya mungkin untuk diskusi. Dan ini untuk apa namanya untuk pendataan ini kita mohon bantuan dari teman-teman juga gitu kan ya. Karena updating data meskipun kita tahun 2015 ya Bu Tita ya bikin itu apa pelaku ekraf ini tuh tiap tahun pasti harus diupdate. Nah ini kita kalau yang secara online-nya mungkin teman-teman bisa masuk ke portal Patra Komala ya. Jadi alamatnya patrakomala.disbudpar.bandung.go.id. Nah ini sampai saat ini sih kita baru ada 1.700 ya itu dan kebanyakan di sektor fashion, kuliner, sama craft. Nah mungkin ini dari teman-teman desain, teman-teman arsitektur dan sebagainya. Pokoknya di 16 subsektor. Mudah-mudahan ini juga bisa mengisi gitu kan ya datanya di portal Patra Komala karena ini kita sangat membutuhkan. Kita kan tadi ya untuk kebijakan dan sebagainya ini base-nya adalah data gitu kan ya, data yang memang valid, yang akurat. Nah mudah-mudahan teman-teman ini juga bisa mengakses portal Patra Komala karena di sana juga kita dasarnya Bandung Creative Bell juga tadi balik lagi ke Bandung Creative Bell itu adalah dari database itu gitu. Jadi bagaimana kita menyambungkan potensi-potensi industri kreatif yang ada di Kota Bandung. Nah, kemarin juga yang partisipasi di BDB kan banyak sekali tuh ya Bu Tita ya. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa masuk gitu datanya di Patra Kumala. Jadi kita bisa lebih mudah untuk memetakan potensi industri kreatifnya yang ada di Kota Bandung. Nah Bu, yang BDB Ya. kemarin itu kan bukunya sedang disusun Bu. Jadi nanti bisa jadi semacam katalog atau daftar teman-teman kreatif yang kemarin ikutan. Ini orang-orangnya mumpung ada kan ada Aji, ada Panda, ada siapa yang lagi bikin bukunya. Jadi semoga sih cepat beres Bu, karena susah. Iya betul. Ya betul itu juga kita saya ke Kang Haji, ayo Kang Haji mana gitu yang BDB karena itu tadi kalau saya lihat yang di Patra Komala yang desain justru malah belum banyak Bu Tita datanya yang masuk gitu kan ya data pelaku. Nah ini ya kita harapkan lah yang kemarin lewat lewat buku itu kita nanti masukkan supaya BDB 2021 ini lebih bisa terpetakan karena memang saya suka rada-rada ini juga kalau ditanya sama pimpinan berapa sih jumlah pelaku ekraf di Kota Bandung gitu kan ya per subsektor. Nah ini masih rada belum belum bentes lah istilahnya ngejawab. Terus jadi ada berapa sih jumlahnya dan sebarannya di mana saja. Nah kemarin juga waktu kita bahas RT RW ya di Dewan bertanya seperti itu. Emang sebetulnya pelaku ekraf yang terbanyak itu di subsektor apa? Dan itu banyaknya sebarannya di mana saja. Nah ini mudah-mudahan ini kan perda kita pembahasannya masuk dan juga pemetaan ini mudah-mudahan juga bisa lebih cepat lagi karena ini tadi menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan. Saya belum pede menjawabnya gitu kan ya dari database itu. Ya Bu, ini tantangan lagi Bu untuk teman-teman juga mungkin ada informasi. Jadi sebagai kota desain UNESCO kan semua kota anggota UNESCO harus laporan setiap 4 tahun ya. Jadi ya betul.
Bandung itu baru menyerahkan laporan pertamanya itu 2019 kemarin. Jadi kita sudah masuk ke laporan Bandung. Nah, buat teman-teman yang mau lihat, sebenarnya laporan ini isinya adalah sejak kita dikukuhkan menjadi kota desain, sejak kita diterima masuk ke jejaring itu, apa saja yang sudah kita lakukan dengan potensi desain itu. Dan ini harus didokumentasikan dengan baik. Yang dibutuhkan UNESCO bukan cuma statistika data angka, tapi juga sebenarnya narasi. Ketika kita punya potensi ini mau dibawa kemana? Jadi itu yang kita bukukan dalam laporan kemarin, Bu ya, dan ternyata sama UNESCO itu sudah diupload ke website mereka. Jadi teman-teman yang mau lihat, kita bisa lihat apa saja yang sudah dilakukan di Bandung. Menurut kalau laporan template-nya ada sendiri dari UNESCO. Jadi kita menurut template itu, jadi apa yang sudah dilakukan secara internal, apa yang sudah dilakukan dengan sesama kota desain lain, apa yang sudah dilakukan dengan subsektor lain gitu ya. Sampai kita di belakang kita kasih bonus kan Bu ya, ingat ada peta, di mana ada peta Bandung, terus ada titik-titik aktivitas gitu ya. Nah makanya itu pentingnya si Patra Komala tadi, karena begitu teman-teman ngisi, nanti kan titik aktivitasnya terpetakan di peta, bisa untuk laporan yang berikutnya. Jadi nanti kita lihat sebarannya. Di daerah sini kebanyakan ternyata industri sablon gitu, sebelah sana kuliner dan sebagainya. Jadi itu yang diupayakan. Nanti kalau ke website-nya UNESCO ada. Tapi sehubungan dengan itu juga, kalau kami kan ada di ICCN juga, Indonesia Creative Cities Network. Jadi di ICCN ini kan sekarang kita lagi punya ada 5 satgas untuk COVID ya. Jadi salah satunya adalah pendataan. Jadi kalau teman-teman ke damping .iccn.org.id itu kita juga punya